Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda dimuliakan Allah. Di antara tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awalan yang utama menika memberikan kabar gembira. Tugas utama Rasulullah bukan memberikan ancaman, bukan memberikan peringatan yang keras, tapi disebutkan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran. Allah sendiri yang menempatkan misi utama Kanjeng Nabi diutus menika adalah untuk memberikan kabar gembira. Termasuk teng surah Al-Fat dikatakan inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran. Kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan risalah Islam sehingga kita tadabbur belajar Islam minal mahdi ilal lahdi, dari tiang ayunan sampai liang lahat itu untuk mencari tahu berita-berita gembira sebelum nanti tugas yang lain, yaitu tugasnya memberi peringatan. Contoh yang paling gampang di dalam memahami ayat menika, kabar gembiranya apa? Yang pertama, misalkan kaitannya kali subuh. Langsung kata Allah di dalam Quran, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashuda. Salat duhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya, maksudnya selain subuh menika, tidak mendapatkan posisi di mana salat empat tersebut, duhur, asar, maghrib, isya menika disaksikan malaikat. Artosipun ngeten, Allah sendiri yang menyebutkan wa Qur'anal fajr, dirikan salat subuh, dirikan salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini spesial khusus disebutkan barokah dan keutamaan di salat subuh. Terus kalau panjenengan memahami ayat ini masih gelambiar, masih bingung, malaikat tidak kelihatan. Sementara Nabi menyebutkan dalam hadis, setiap waktu pagi dan sore malaikat menika bergantian melaporkan kepada Allah, sedangkan Allah tanpa dilapori pun tahu keadaan seluruh makhluk termasuk kula panjenengan menika. Bagaimana malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah bertanya, "Kaifa, bagaimana keadaan hambaku pagi ini? Bagaimana keadaan hambaku di Burum Auri Masjid Nurul Huda?" Dari ujung selatan ke ujung utara, sop 1, sop 2 hingga ke belakang sana, maka malaikat akan melaporkan secara aktual, tajam dan terpercaya. Laisa dhaif, enggak ada lemahnya. Apa kata malaikat? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat kepadamu ya Allah.
Nanti kula panjenengan kalau mempertahankan iman ini sampai dengan asar, malaikat yang melaporkan di waktu sore juga begitu. Wa atainahum wa hum yusallun. Kami dapati mereka kaum muslimin di Nurul Huda menika di waktu pagi salat menyembahmu, di waktu sore juga menyembahmu. Malaikat menika akan menjadi pelapor yang paling valid atas seluruh catatan amal kula panjenengan. Maka subhanallah, atas iroda Allah jenengan kula masih bisa sholat menika sebaik-baik keadaan. Alhamdulillah. Kaping kalih kabar gembira dari Nabi sendiri menika. Man sholat sholata subhi fahuwa fi dimatillah. Barang siapa mendirikan sholat subuh, fahuwa maka dia fi dimatillah. Dia di dalam jaminan Allah. Ada yang jam segini, ada yang dalam keadaan seperti ini. Mungkin puasa di hari ke-10, menika kawontenane berada di UGD. Berarti mereka sakit. Ada orang yang jam segini ini mungkin harus bekerja keras, nggak bisa ke masjid, bahkan untuk meninggalkan pekerjaannya susah. Maka sungguh engkang kula panjenengan sak menika saged lampahi faminallah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami punya unit ambulan. Jadi tadi mau saya bawa kok sungkan. Tapi kami menika mosok isu-isu arep gawa wong loro. Mobil kami menika judulnya mobil sehat, bukan ambulan. Pernah kemarin waktu ngawas itu saya bawa. Ya mungkin semua sehat semuanya, amin. Suatu ketika ba'da asyar pukul 4 sore, 2 hari ilingan saya atau 4 hari sebelum kita sholat taraweh masuk Ramadan menika. Saya masih ingat itu hari Sabtu malam Minggu. Jam 4 sore kula nika lintas di gapura perumahan kula. Pak Yasin, ada orang sedang pingsan di tempat badminton. Jadi di dekat tempat kami ada hall tempat badminton. Katanya ada pemain badminton menika pingsan. Tergopoh-gopoh kami ambil ambulan, kami hidupkan sirene karena katanya darurat. Kemudian kami buka, kami dapati orang menika wau, bapak-bapak yang sedang pingsan ini tadi, kula sempat pegang itu dingin. Tapi kita khusnudzon mawon, kita masukkan ke ambulan, sirene kita kencangkan ke mitra keluarga. Hujan gerimis, jenengipun gedangan sing merenggut apa niku keperjakaan nggih, saking macete niku, saking macete nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kula mboten saged napa nggih, wis kaya tiyang kalap menika karena tampaknya menika kritis. Kula ambil lajur kanan, ambulan kami itu ada 2 sirine atas bawah, kita hidupkan sambil kula bengoki darurat jantung. Sing ngancani teng jero ambulan niku wau dokter yang mumpat jantung. Duh, saya lihat itu. Alhamdulillah dari kemacetan gedangan Aloha bisa masuk ke UGD. Gerimis masih ingat saya. Sabtu malam Minggu berarti ya 3 hari sebelum taraweh hari Rabu atau Kamis. Ketika kami keluarkan bapak menika dari UGD dari ambulan itu, suster 3 menjemput. Dia sempat mengeluarkan kata-kata yang kula sampai sekarang ingat. Apa kata-katanya? Duh, kok biru gitu. Saya bukan medis, sanes dokter nggak tahu. Kita keluarkan masuk UGD. 3 suster itu saya lihat sendiri karena saya masuk dek mompa jantung gantian. Kemudian teman saya dokter yang masuk ambulan ikut. Jadi 4 orang gantian mompa jantung. Di layar monitor napa niki geraknya, grafiknya tuh naik turun. Tek. Nah, saya nggak bisa ngomong, speechless bahasanya arek nom niku, nggak bisa berkata napa-napa. Ala kulli hal qadarullah. Setengah jam kemudian dokternya datang, dokternya UGD di mitra keluarga Waru itu. Agak berat nafasnya, gitu. Kula beranikan bertanya, dok, dos pundi dok? Masih diem. Sementara dokter yang saya bawa, teman kami itu, dia hanya senyumnya senyum kecut sebenarnya. Kalau tanya, dok, ini kau pripun? Dia cuma diem sambil mompa.
Sampailah kepada kenyataan karena kula niku nggak ngertos alat perekam jantung, alat monitor jantung, tapi jelas niki landai itu sudah datang. Maka dokter tadi mengatakan, dokternya Mitra, izin Pak, tadi itu datang ke sini sudah tidak ada 3 hal. Jantungnya nggak bergerak, nadinya nggak berdenyut, oksigennya sudah nggak ada. Berarti napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walikuli umatin ajal ijajalum la sa'akhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketetapan pertama, jika maut sudah tiba, maju sak menit ora iso, mundur sak menit gak iso. Niku pun ketetapannya saking Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu dibacakan imam tiap subuh, mungkin zuhur, asar, maghrib, jangan pernah berhenti dari doa Allahumma tim lana bi husnil khotimah. Jangan pernah meninggalkan doa ini berharap ditutup usianya kita, meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini nikmat yang agung. Kata Nabi napa? Innamal a'malu bil khawatimi. Ana wong niku cilike ngaji, gedene kaji, kemudian dia hafal Quran, hafal hadis, na'udzubillah min dalik, menjelang meninggal dunia sudah nggak mau ke masjid, sudah nggak mau sholat lagi, bahkan sengaja dia menolak keimanan kepada Allah, sampai mungkin karena dia sengaja tidak mau sholat. Kata Nabi, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Bedane wong iku iman lan kafir niku nek wis sengaja ninggalno sholat, sudah nggak ada jaminan dari Allah meninggalnya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal apa kata Nabi? Innamal a'malu bil khawatimi. Amal kula panjenengan menika ditentukan oleh akhirnya. Mugi-mugi kula panjenengan ditakdir sedene dalam keadaan husnul khotimah. Umpami menyuwun meninggal dalam keadaan sujud. Wonten menika di daerah Jakarta kalau nggak salah. Kemudian di Bandung ada seorang orang sholat menika meninggal ketika khutbah. Ada yang ketika ngaji. Maksud kula napa? Nauzubillah min dzalik, mosok meninggal kok ning tretes pas dugem ngoten niku. Ning trawas. Mari ngono meninggal tiba karena obat kuat. Nauzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar kedua tadi, man sholat sholata subhi fa fi dimatillah. Kabar gembira ketiga, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang napa nggih semangat, ndak pakai malas, semangat anti greges, muga-muga semua pinaringan sehat, Allahumma amin. Dalam waktu yang begitu dingin seperti cuaca saat ini, keluar dari rumah, nek ana sing catukan, aduh catukan nggih, catukan ngatas nggih. Kedinginan menggigil. Tapi dia mau datang ke sini, alhamdulillah teng mriki niku karpete empuk. Subhanallah. Empuk dan hangat. Terus kipase bau antar niki nek sampun sepuh ya lumayan ya. Tapi muga-muga sedaya sehat, amin. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang istiqomah pagi sore, khususipun waktu subuh, waktu yang dingin, mendirikan sholat waktu dingin kados menika sholat subuh, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Terus Allah, anak kita itu tanya, surga niku bentuknya kotak, bunder, lonjong napa pripun? Wis kersane. Ini menyangkut keimanan. Ini menyangkut keimanan. Kula niku pun berkali-kali teng UGD, RSUD Sidoarjo, UGD Waro, UGD Sutomo. Banyaklah. Ternyata tiang niku nek sampun sedo, baik di tempat di rumahnya sendiri, di UGD, teng pundi mawon. Nek pun mau meninggal dunia menika, belas ora eling bojone mau ayu ora, mobile mewah ora, sing ana menika mengerang-erang. Berteriak-teriak langsung mawon mengke badhe ngaji menika tindak teng UGD niku, ICU terutama. Niku tiang sing la yamutu fiha wa la yahya. Ora mati ora urip, sing nunggu ajal niku teriak-teriak Pak. Pirsa nggih. Coba mengke sekali-kali wisatane aja ning pundi? Jatim Park aja teng UGD, mengke izin datang Pak Direktur Rumah Sakit. Badhe wisata rohani. Kula niku nek masuk ICU itu Masya Allah kula nikmati benar. Yang ngapunten niki. Allah itu akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan kita.
cilikane, gedene, tuweke, ngapunten iki sering misuh, mangke teng UGD dan ICU itu. Ngapunten. Misuhan, Pak. Misuh terus niku. Berarti panjenengan ngomong lagi la ilaha illallah, talqin dengan kalimat tahlil la ilaha illallah. Loh, dikira gampang. Tidak, kalau nggak ada pertolongan Allah susah. Teriak, mengerang, misuh, macam-macam. Kita yang masih hidup dipesan Nabi untuk mentalkin itu hanya khusnudan mawon la ilaha illallah. Dia tidak secara langsung merespon sampai akhirnya meninggal dunia. Sehingga maksud menapa? Seseorang kalau sudah meninggal dunia, mau meninggal dunia menika pun enake rawon Gajah Mada, lali tahu campur parahita, lali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sudah dicabut nyawanya itu, Rabbi ya Tuhanku laula akhartani ila ajalin qarib, sekedap mawon ya Allah, dia negosiasi semua ruh yang dicabut itu, negosiasi minta kepada Allah, Rabbi Tuhanku laula akhartani ila ajalin qarib, 1 menit, sesaat, sebaik apapun, sesaat apapun yang kau berikan dari kebijaksanaan panjenengan, beri kami tunda, fa asaddaqa wa aku minas salihin. Nek jenengan hidupkan lagi meskipun 1 menit, meskipun 1 hari, maka saya berjanji untuk menjadi orang yang rajin sedekah, wa aku minas salihin, dan kula bersumpah berjanji akan menjadi orang yang soleh. Tapi finish yang nek sampun dud meninggal dunia, wassalamualaikum. Datang puri menika bintang 2 kata ada dan pus penerbang masih kuat nih bintang 2 teng puri, karena kami tinggal di Puri Gedangan itu. Nek meninggal dunia ngapunten apa nggih, bintangnya gak digawa, laras napa laras balik meneh sing bendina dungane Allahumma rzuqna Pajero wa Brio wa Estilo wa Avanza wa Innova di omah ini ku isine mobil ton ora digawa niku surat-surat BPKB ini. Leres ya? Maka subhanallah, yang keempat menikah sebelum kita masuk materi, kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sodakohnya aja nunggu mati, nah, mati kan gak sobah, ngoten nggih? Lelepah jangan asem kurang uyah, wong mati ra sobah, ndak obah ngedani bocah. Kullu khutwatin tamsiha ila shalah sodakoh. Keluar dari rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, setiap langkah kaki menuju Masjid Nurul Huda menika sing paling jauh itu adalah paling besar pahalanya. Yang kedua, setiap langkah kaki dinilai sedekah. Gak percaya nggih mboten menapa. Manusia menika kalau menggunakan pikirannya sendiri, nggak menggunakan pikiran Allah sebagaimana diturunkan dalam Al-Qur'an, mengke sak kuwarepe dhewe. Tapi nek tumoto menurut dinullah, agamanya Allah sebagaimana Al-Qur'an dan Al-Hadis utawa As-Sunnah menika, tumoto Pak. Saged dipahami nggih? Mugi-mugi istiqomah, takmir kula dukung. Mungkin sak waktu-waktu mungkin nek wonten rezeki diparingi hadiah umroh. Sing paling istiqomah niku diparingi hadiah umroh minimal brosurnya. Minimal brosurnya, mandala ala khairan, yang nuduhi kebaikan. Kula niki koyoke duwe kesaktian aji pancasona no pripun niki. Biasanya nek sampun sepuh menika lenggah di lantai yang enggak berkarpet itu mulai encok pegel itu. Leres apa leres? Ditambah dengan kipas yang dingin, tapi kok kuat-kuat niki, alhamdulillah niki. Nabi niku ditanya kali sahabat, niki ibu-ibu nggih ngapunten niki juga bocoran yang berita gembira melih, berita gembira. Sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, ayun nasu khair?" Kula pengen ngertos panjenengan yang harus sanjang, ajari kami, beritahu kami. Ayun nasu khair? Siapa orang yang baik itu? Napa sing sering ning TikTok, mari ngono borong dagangan di live kan, guys, ini alhamdulillah kita borong dagangan. Apakah itu baik? Boleh jadi. Ataukah kebaikan itu orang yang berangkat haji ketika di Arafah, alhamdulillah sudah di Arafah,
Semoga yang melihat video ini nanti segera ke Arafah. Allahumma amin. Saat ini soalnya ngapunten, khususnya kula nih, khususnya kula. Kalau kita mau tawaf atau mau umroh ataupun mau haji menika, manasiknya menika, manasiknya pasti rukun tawaf atau rukun umroh ngoten nggih? Tawaf. Subhanallah, kula panjenengan niku nek urusan tawaf niku paham. Cukup 7 kali putaran. Akhirnya saat durunge umroh, saat durunge haji, muteri Perumahan Auri, muteri Nurul Huda, insya Allah kuat, gitu. Akhirnya sampai teng Mekah, masuk ke Masjidil Haram, diparingi lancar, gampang. Tawaf 1 putaran sampai 7 kali putaran, dilanjutkan sa'i. Leres napa leres? Akhirnya sikil ini manja, kuat tiba, dilanjutkan tawaf di mall. Leres napa leres? Saat ini yang umroh niku sampean hitung jami 7 hari, 9 hari, 12 hari, 16 hari utawa yang kaji niku. Tawaf sing paling kata niku nggih teng Pasar Medina, Pasar Mekah. Ndawuloki barang-barang niku. Lah meniku akhir zaman. Nah, muga-muga mungkin ditakdir umroh lan haji kita ke sana lillahi taala. Sing intine sedikit pamer nauzubillah kita hindari. Jamaah yang dimuliakan Allah, kula pengen memberitahu berdasarkan qaul atau firman Allah. Nalikanipun Ustadz Salman membaca dan anak kita sudah hafal, terutama nek Ramadan menika ngasto buku catatan biasanya nyuwun tanda tangan imam. Ingkang didhawuhaken Allah, ya ayyuhallazina amanu. Niku nek arek hukum niku ngertose leks spesialis. Ini adalah pasal khusus bagi orang beriman, tidak dipanggil, tidak diseru, mboten didhawuhi berarti enggak diperintahkan. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan itu berarti tidak boleh ditawar. Tidak boleh ditawar. Kalau panjenengan ditakdir hidup di Sidoarjo, mari ngono jenengan tolak, ya Allah aku gak ingin di Sidoarjo, aku ingin ke Probolinggo. Jenengan tidak teng Probolinggo numpak bis akas. Tekan mriko mengki ono gak betah. Hawane panas yo. Waduh kok ngene ya, balik ning Sidoarjo melih. Bagaimana kita mau menolak takdir Allah? Makanya dikatakan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak akan pernah tahu, bahkan dokter yang jaga di UGD, di ICU, yang tiap hari mungkin melayani orang yang meninggal dunia, tidak tahu dia kelak di mana matinya. Wa ma tadri bi ayyin ardin tamut. Enggak akan tahu seseorang menikah akan di mana meninggalnya. Maka kembali ke wajibnya berpuasa menikah. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kita. Pasti kita ingat kata yang akhir, yang ini menjadi output nek cara wong macul menika, hasilnya adalah tanah ini akan semakin subur, siap untuk dicocok tanami. Puasa hampir sebulan atau mungkin sebulan penuh menika outputnya pasti kalau panjenengan paham, la'allakum tattaqun. La'allakum berarti menika ada satu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita, kula dan panjenengan sing gadah iman itu naik derajat menjadi orang bertakwa. Satu, ana tiyang niku nek teng BKD, nek urusannya kali BKD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Provinsi, Badan Kepegawaian Nasional, nek teng perusahaan wonten asmane HRD. Niku sing ngatur kepegawaian, yang masuk, yang naik pangkat, yang promosi, yang mutasi, yang intinya niku menjadi bagian paling penting. Seakan-akan orang itu akan memahami ini yang menentukan nasib kulo. Kulo nek gak naik pangkat, gajine, rezekine gak nambah. Kan ngoten nggih? Nah, HRD ini menjadi satu kosakata yang kita bayangkan itu pasti akan menjadi solusi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan
Andaikan kita ini menjadi orang yang oleh HRD dimanja, naik pangkat, naik karir, terus sampai kita tuh mentok, termasuk pangkat kalau disandang dalam dunia militer, dalam dunia sipil, apapun itu, di mata Allah sing dipakai mboten menika. Kata Allah yang pertama, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai sekalian manusia dari Papua, Jawa, Batak, mana saja, itu yang disebut manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan dua jenis, laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu diciptakan berbangsa dan bersuku-suku. Teng Jawa mawon abdi pernah cicing di Bandung. Sakedik-sakedik tiasa nyario Sunda. Dihandap di luhur, mungkin ayak di dia jelema dari Bandung, sakedik abdi tiasa nyario Sunda. Engko nek pindah teng Sumenep dan kula bisa ngucap Madura niki saking Jember nih Pak Yai. Kalau di daerah Probolinggo sana ngucap Madura, buh abu. Kalau nek wong Jawa Medion niku ngarani geger, geger niku punggung, gitu. Geger niku punggung, tapi sampai nek ngomong ning Bangkalan, nek ngucap ning Bangkalan, geger, geger itu jatuh. Sanes geger ini, lah engko jenengan teng mriki ngomong, lah iki tempe opo kok watos. Tapi nek wong Sunda ngomong atos itu sudah. Atos niku sampun. Nek nang Sunda niku atos niku sampun, padahal nek kene mangan rawon tempene watos. Atos, aduh. Mangan cireng watos, beda-beda. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Pertama untuk lita'arafu. Muga-muga masjid menika ndadosaken kula panjenengan makin akrab. Menungso meniku akhir dari hidupnya itu adalah sebanyak mungkin mencari saksi. Napa maksudnya? Ketika kebiasaan sahabat menika ana jenazah setelah disolati dibawa ke pemakaman. Ya teng Madinah niku namanya pemakaman Baqi. Niku sahabat niku biasa bergumam. Napa? Nek ana jenazah sing dia itu ketika hidup niku ngapunten, molimo durjana, mungkar nggak pernah sholat, belas nggak pernah, kelangan sandal ning masjid nggak pernah, kelangan sandalnya ning tempat dugem, nauzubillah. Itu orang yang mohon maaf tidak mau mentaati Allah. Ketika dia diberangkat di makam niku sahabat itu menggumam. Itu penyakit apa? Jenazahnya orang yang tidak baik, mboten sae, mboten soleh. Maka kanjeng Nabi mengatakan wajib. Tapi nek sing diberangkatkan itu ahli salat, ahlul maghfirah sing gawe istighfar, ahlul ilmi ingkang kados belajar ilmu menika, ahli sedekah, pokoknya tiangi saya mawon. Maka sahabat itu juga mengatakan, iki lho jenazah wong apik, wong soleh, wong apik. Kula ngerti gene dhek salat ning sebelah kidul. Kula ngerti gene niku nek salat niku pas as-salatu khairum minan naum. Yang niku pun ada di itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa antum syuhada Allah fil ard, kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi mungkin seluruh jamaah Masjid Nurul Huda termasuk di tempat yang lain, mereka kelak di hadapan Allah di yaumul hisab saling bersaksi, menikah saya melihat dulu sholat, saya dulu lihat ini waktu ngaji, waktu baca Quran. Dan tiangnya tenggriyo Senin ning omah, Selasa ning omah, Rebo ning omah. Nyapa kok ning omah? Wah, aku istiqomah. Apa istiqomah? Ikatan suami takut istri di rumah. Ning omah terus arek metu seneni bojone. Kula pengen salat mah ora usah ning kene wae. Ning omah terus. Maka yang tetangganya tidak mendapat kesaksian bahwa dia itu adalah, mohon maaf, ke masjid. Padahal ini termasuk faedah sholat berjamaah, Pak Takmir ngapunten. Sholat berjamaah menika mboten sekedar sholatul rajul fi jama'ati tafdhulu min sholatil fati bi sab'in wa 'ishrin. Mboten. Tidak sekedar sholat berjamaah itu 27 derajat, tidak sekedar itu. Menika cara Allah meningkatkan kualitas hidup panjenengan dan kula menika untuk saling mempersaksikan dalam kebaikan. Kebaikan itu diantaranya fadilah, termasuk kesehatan. Ngapunten, nek ono diantara jamaah menika 3 hari
mungkin 4 hari mboten derek salat, nggak ikut hadir di masjid, mesti ditakoni, "Loh, kok gak ketok ning ndi?" Gak ono kabar. Tapi kancane ngandani, "Oh, mboten, dhek keluar kota lagi sambang putune ning Tuban." Niku donga sing sae, pertama doa kerinduan, yang kedua biasanya dongano muga-muga perjalanannya selamat. Lah, kalau dia itu hadir sampai salaman, ya Allah, alhamdulillah sehat, telung dino ki ning ndi wae. Maka mahalnya li ta'arofu, saling mengenal, saling menyaksikan menika. Nek semakin rajin sholat, dia semakin banyak mendapatkan energi positif yang tidak disadari, padahal batinlah yang berkomunikasi. Masya Allah, Pak Takmiri sehat terus, wau kula pirsani ada di depan. Nggone ono berita, "Loh, Milo kapan? Mosok datang rumah sakit? Tadi pagi saya ketemu." Kaget dia. Maka mahalnya jamaiyah liko bertemu seperti ini menika, saling menyaksikan, mugi sedaya sehat. Maka kula sampaikan lagi, pangkat-pangkat yang kita kejar selama hidup itu kalah dengan ayat Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lalu puasa menika mengantarkan orang itu untuk bertakwa. Nah, kok ono sakniki ngapunten niki makin kesini makin kesana. Maksudnya pripun gak jelas. Biyen antara 20 tahun yang lalu, mungkin waktu kula masih alit, mundur lagi, tiang boten poso niku, tiang boten poso berarti mokel niku, arep mangan niku iso ana sing menek wit. Saestu niku munggah genteng, ndawelek. Mlebu kamar dikunci rewabet, mangane cepet. Leres napa leres? Sakniki subhanallah, warung-warung ning dalan niku yang dulu 10, 20, 30 tahun itu dikei geber, bahkan sebagian masih punya al-haya atau kemaluan, rasa malu, biasanya mboten buka, nek sakniki blak-blakan. Monggo kersa, poso meniku napa-napa Masya Allah. Wis gak ono isin sakniki. Maka kula ingat apa yang disampaikan Rasulullah, khubibatin nar bisyahawat. Khubibatin naru bisahawat. Jenenge neraka niku dikelilingi, diselimuti oleh hal-hal yang menyenangkan. Ben kono luwe aku tak mau mangan. Isuk niku pecel, rawon buk legi, awan lodeh, PLN niku. Wis gak nganggo masker. Orang nganggo masker. Ora, wis pokoknya lan-lanan. Ini wulan poso nih. Mari ngono maghrib melok buka. Iki pun akhir zaman iki. Gak melok poso melok buka. Validasi model pripun iki. Khubibatin naru bisahawat, neraka niku dikelilingi hal yang menyenangkan. Padahal niku syahwat. Wa khubibatil jannah bil makarih. Nek surga menika dikelilingi hal-hal yang gak menyenangkan. Arep budal ning masjid males. Hayya 'alas shalah. Ngurak mari ngene ana as-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum. Ndani sik tak apa gerak-gerak sik. Jek ana wektu ngono titit komah. Mari ngono gak suwe waktu berjalan cepat, qomat Allahu akbar Allahu akbar. Alah wis telat gak usah salat ning omah wae. Leres apa leres? Oh, enak niku, urip ayem tentrem. Ning omah terus niku. Lah nek ana wong lanang terutama bapak-bapak wis kaji pisan niku. Gak tahu metu saka omah lunga teng masjid. Niku jenenge bapak-bapak solehah. Oh ya gak tahu metu ke omah kok. Nah, nek tiang jaler niku rijal. Rijal itu sikil itu kudu mlakune teng masjid. Mugi-mugi husnul khotimah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, persis yang dikatakan Allah untuk puasa kita, la'allakum tattaqun. Kula panjenengan tanya, nek jenengan bekerja di perusahaan, bekerja di kepegawaian misalkan teng pemerintah, niku mungkin ono istilah niku KPI. Napa KPI? Evaluasi kinerja, key perform indicator. Mungkin ono diarani seseorang menika kerjane sae datang jam 8,
langsung cek log, mengerjakan mengetik surat minimal 8 misalkan, ikut rapat tidak pernah telat, segala macam pun diatur menika seperti SOP niko. KPI ini mungkin tercapai mboten? Ah, sekarang pertanyaannya, KPI ini pun takwa menika nopo? Khotib Jumat kula kados ngeten iki ceramah, bola-balik ngomong definisi takwa yang bias. Takwa adalah menjalankan perintah Allah sebanyak-banyaknya. Takwa adalah menjauhi perintah Allah sebanyak-banyaknya. Niki mengke bingung niku putra-putra kula, putra-putra panjenengan. Takwa niku napa to, Pak? Aku mbok kon poso, nahan lapar. Kok mari ngono takwa itu kok bias. Padahal sak menika POV, point of view. Nah, niki mengke dibuka teng Quran. Insya Allah panjenengan sampun pernah buka, pernah baca, juga pun paham. Cuma kita ingatkan untuk menjadi satu doa. Doa pertama, nik satu kula bahas. Setelah sholat, jangan pernah melalaikan, melupakan doa Allahumma. Monggo sareng-sareng. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ulangi ya, niki doa yang paling disukai Kanjeng Nabi. Doanya pendek, ringkas. Kebiasaan Nabi niku menyukai doa yang pendek, ringkas tapi penuh makna. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Salah samaratin 3 kali ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 perkara yang kita minta kepada Allah selalu dan selalu. Yang pertama, mohon kepada Allah diberi namanya al-huda, yaitu petunjuk. Masa kurang Pak Ustadz? Kan mari sholat niku mesti ngomong ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kurang. Minta petunjuk kepada Allah tuh fikuli yaum fikuli sa'ah, setiap waktu, setiap hari, setiap keadaan. Jadi ning sholat niku gak cukup namun ihdinas siratal mustaqim maus al-fatihah, ditambah doa itu Allahumma ini as'alukal huda. Ya Allah, kami mohon dari sisimu al-huda, petunjuk. Yang kedua at-tuqa, yaitu ketakwaan. Ketakwaan wal afafah, dijauhkan dari nuwun sewu dosa-dosa yang membuat kita kotor. Maksudnya pun gampang disepuroni. Yang keempat persis nih yang didoain ibu-ibu, karena ibu-ibu niku paling nggak kuat nek urusannya karo duit. Napa niki? Duit. Pokoknya ibu-ibu niku paling seneng niku duit. Misalnya sing ibu-ibu gadah garwa, asmanipun garwane niku Mas Joko. Cintaku sehidup semati Mas Joko. Tapi digawane toko gajah, lali karo bojone. Sing disenengi toko Mas Gajah. Leres napa leres? Karena jenenge tiyang setri, senenganipun duit, emas, perhiasan. Makanya yang jaler nek kena dawuh Nabi, khiyarukum li ahli, mengke mantun ngaji jelang lebaran, aja masih didol. Jenengan tukokno emas. Yang jaler suami yang semakin baik kepada istri, rezekinya pasti lumintu kathah. Kula niki pun buka kamus pun neliti. Pokoknya golongan-golongan takwa itu luar biasa rezekinya. Siapa itu takwa? Orang yang takut istri tua. Wis iki sing wedi karo bojone. Akhirnya nibonangi kerja nyenengno. Ndak apa-apa Pak, memang begitulah. Ya rukum li ahli, kata Nabi, sebaik-baik kamu yang paling baik kepada keluarganya. Ngoten nggih. Mangkane kan ana cerita nggih, ana sahabat kuping ini ku wis apa kuping taku jepiping. Kakean diseneni, kebanyakan dimarahi. Kebanyakan dimarahi karena istrinya niki cerewet ngomel gak karu-karuan. Sampai gak tenang salate, gak tenang uripe. Maka dia ingat ada seorang sahabat yaitu Khulafaur Rasyidin, asmanipun Umar ibnul Khattab. Gitu. Wis niat bismillah, tak jaluk solusi, tak konsultasi ning Sayyidina Umar. Nah, akhirnya sahabat niku wau datang ke rumah Sayyidina Umar.
Belum sampai rumah suara ning jero niku terdengar dari luar. Kowe iki ngene, kowe iki ngono, kowe iki tak kongkon ngene. Subhanallah, sahabat niku wau gak sido assalamualaikum ngrungokno rada cedak isile wong Jawa niku ndedep. Ternyata Sayyidina Umar diomeli bojone gak karu-karuan. Dan diam. Sahabat iki wau wis membatalkan niat, akhirnya gak sido curhat. Ketika dia mau balik badan, Sayyidina Umar buka lawang, buka pintu. Loh, hei, akhirnya kamu mau kemana? Enggak jadi. Enggak, sampai ini ngarep lawangku, ini mesti arep mertamu. Wahai Umar, jenengan menika dikenal sebagai singa yang kuat, khulafaur rasyidin. Saya punya masalah, bendina kula diomeli karo bojoku, tiba jenengan luweh galak bojone. Podo. Dan disambung. Berarti nek bapak-bapak tujuannya sholat niki ben sabar diomeli bojo. Tapi insya Allah bojo kita menika apa jari kula panjenengan digelak sing saya. Al-ghina menika kekayaan. Kula panjenengan minta petunjuk, mendak petunjuk, ketakwaan, kesucian atau kemaafan dari dosa. Yang terakhir tadi adalah minta kekayaan. Kekayaan itu kata Nabi SAW ngapunten silau. Nek ukurane harta dunia, Prabu Motor Ponorogo, jari ini biyen dodolan sari roti keliling, dia foto, masih simpan itu. Pulang delok TikTok. Katanya dia dulu tuh penjual roti keliling sari roti, masih ada fotonya. Terus dia pergi ke Taiwan atau Korea, ngoten toh? Mari ngono nyoba maklaran sepeda motor, sukses jadi mobil sampai gede. Kacung motor. Sami bisa jari tahu TKW dari TKI nang Korea, saat ini di bojo loro mobilnya akeh. Tapi kata Nabi, laisal ghina an kasratil aradi walakinna hinan nas. Tidak disebut kaya karena banyaknya harta, tetapi kayanya jiwa. Seseorang disebut kaya karena kaya jiwa, berarti loman. Kula niku gadah tonggo, Land Cruiser segala macam punya. Tapi nek sedekah kalah kali marbot kula. Marbot kula niku sedekoe 750. Marbot niki tukang resik-resik niki. Kan kula niki juga penghimpun napa donasi nggih. Aceh, Budi, Semeru, mungkin nek yatim niku uang saku lebaran yatim. Mari ngono marbot melih niki marbot kula niku. Kalau begini nitip amplop tak buka 500. Ki marbot tukang resik-resik masjid omahe sida kepung tumpakane Vario sakniki. Biyen Supra bayarin namung 2,5 juta. Kerja nderek kula ngopeni masjid alit di daerah Puri itu. Niku sedekah 750 kali 500 baru-baru ini. Maka disebut kaya karena loman. Lah ngapunten sing bintang 2 purnawirawan wau namung gangsal atus pripun niki? Mboten kula dongakno kula panjenengan loman kabeh. Nah, sing kedua niki, kedua dongane sadurunge ngomong takwa. Allahumma monggo ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, mungkin dibuka teng kitab teng Google betul apa, mungkin cuma hati-hati cari yang sahih. Doa dari Nabi yang kedua biar kita bertakwa. Allahumma mengumelih Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, niki artinya apa? Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, karuniakan pada jiwaku ketakwaan. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha, ya Allah karuniakan ketakwaan dalam jiwaku dan sucikanlah engkau sebaik-baik yang mensucikan. Kemudian engkau adalah sebaik-baik pelindung bagi jiwa kami dan sebaik-baik penolong bagi jiwa kami. Nah saat ini poso nek sing jare wong Jawa wau napa-napa kersa teng Al-Baqarah dibuka mengki teng Al-Baqarah ayat 177 Allah jawuh laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Diarani kebajikan
tumindak becik, tidak sekedar menghadapkan Allah ke arah menghadapkan apa itu laisa biru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, menghadap kepada Allah ke arah timur ataupun barat, bukan. Laisa biru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi tumindak becik atau kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitabnya. Kalau ulangi ya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Subuh kula panjenengan, ngaji kula panjenengan ini diantara bukti keimanan kepada Allah, malaikat, kitabnya dan nabinya. Ngoten nggih? Mungkin hubungannya kali takwa menika. Karena di akhir ayat menika sampun ditegaskan. Mungkin supados Q&A, ada tanya bisa kita jawab. Nek ono pitakon la'allakum tatakune poso menika KPI-nya apa? Nah niku mungkin teng ayat menika ono ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar dan mereka inilah orang yang benar-benar bertakwa. Yang pertama, jangan pernah kehilangan iman. Dungane pripun? Allahumma monggo sihatal iman. Allahumma sihatal iman. Ya Allah, sehatkan imanku. Nah, ini iman ini penting ibu nggih. Ngapunten ibu-ibu nek alangan karena menstruasi atau baik dari alangan mungkin nggak bisa ke masjid, nyekel Quran nggih berjarak kecuali dilafatkan. Niki bahaya kalau kita setelah nopas mane, setelah selesai masanya itu nggak segera ke masjid, iman bisa turun. Nek ngarani yazidu wa yanqus, tambahin sithik turune akeh. Ngoten nggih? Jadi masjid ini menjadi nek misalkan ono mobil listrik, sepeda listrik, tempat pengecasan dengan voltase terbaik itu di masjid. Ngapunten, nek ono perasaan, pikiran, bisikan terutama dari setan, ah nih masjid engko wae, sok-sok wae, akeh waktu, iya nek cek urip. Dipaksa, terpaksa, harus bisa sampai terbiasa, sampai jadi budaya. Allahumma ojo nunggu ngapunten lodang longgar, nek sing kerja nunggu pensiun, pun harus dipaksa. Sikil niki nek nggak biasa teng masjid, mesti mengke angel teng masjid wae. Niku dipaksa. Balik melih. Ketika yang pertama disebutkan walakin nabi roman amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kita minta kepada Allah, Allah masih hatal iman. Yang kedua, niki cirine wong bertakwa. Tapi ini imane dijogo. Yang kedua, wa atal mala ala khubbihi. Nah niki duwe duit, duwe rezeki. Duit atau duit rezeki, minimal harta. Ngoten nggih, setiap kita niki boleh jadi nggak punya gaji. Orang boleh nggak punya gaji, tapi semua orang pasti punya jatah rezeki. Wa atal mala ala khubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wal sa'irina fi riqab. Duit niku jadi pewangan dewe, disimpen dewe. Jenengan punya keluarga. Keluarga itu juga dari keluarga kecil menuju keluarga besar. Keluarga kecil, anak, istri, ngoten nggih, ke atas mungkin bapak, ke bawah itu anak cucu dan seterusnya. Keluarga besar, pak lek, bule, mau pemilih niki, sepupu dan seterusnya niku. Itu namanya zawil kurba, kerabat. Jangan sampai sekali-kali nek lebaran paringi 10.000, 20.000. Kita punya harta, kasihkan harta yang kita cintai ke mereka, karena ini diantara ciri orang bertakwa. Wa atal mala ala khumbihi dawil kurba, kerabat niki jo sampai nek ono sing susah, duwe ponaan yatim miskin, malah senengane sedekah yatim nang Palestina. Ndak apa-apa, tapi kurang afdol. Wong perintahnya itu wa atal mala ala khumbihi dawil kurba. Berikan harta yang kamu sukai, yang kamu cintai kepada kerabat dekat, bukan kerabat jauh. Kemudian nek kerabatnya tahu diwehi napa melih rutin istiqomah, alhamdulillah. Wal yatama, anak yatim terdekat dulu.
wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Orang miskin menikah, kalau nggak salah bedanya fakir dengan miskin menikah. Kalau orang miskin menikah, kebutuhan 1 bulan, misalkan butuhnya 1 juta, penghasilan atau duitnya niku gue belanja, tinggal nyukupi cuma 1 juta, 1 juta, belas nggak ada sisa. Niki yang pokok gue, bukan yang tersier, bukan yang sekunder. Jadi dia bekerja wes habis tinggal mangan. Tapi nek fakir niku belum sampai sebulan, kebutuhan sebulan niku baru tercukupi setengah bulan. Allah alam, nanti tak coba cek lagi. Tapi intinya kita punya harta, berikan kepada keluarga kerabat, anak yatim, orang miskin. Kemudian dikatakan wa bani sabil. Kadang-kadang wonten kula niki pernah wonten tiyang kehabisan bekal, jalan dari Bungurase ke Malang, ketemu Tengguri. Tak coba tanya, moga-moga jujur, betul insya Allah. Akhirnya kita beri sedekah fisabilillah. Caranya pripun? Kita antar ke stasiun waktu itu, kita belikan tiket dan gak bohong. Ternyata betul, Mas, sampai toko Malang Selatan, sampai minta tolong wajib untuk menghubungi kami, buktikan dengan foto video. Benar ternyata, bukan bohong. Orang yang kekurangan bekal, jenengan lillahi ta'ala, siapa tahu malaikat menyaksikan diarani wali liwat, sedekahi 20.000, 10.000. Saya memang kehabisan bekal, tapi dalam tujuan baik ya. Insya Allah itu termasuk ciri orang takwa. Ciri orang takwa. Dawil kurba wal yatama wal masakin wa bani sabil wasailin. Nah, ini repot. Kulo tidak bisa menerangkan jauh. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang minta-minta? Tadi kan sampai sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 177, ciri orang bertakwa memberikan harta yang disukai, termasuk kepada peminta-minta, pengemis. Kok dilalah perapatan alun-alun, perapatan budiniku Jenggolo, perapatan Ramayana. Nek arek lebaran ki kok wakeh men wong nyuwun sapari-maring. Leres napa leres? Dan ini ternyata leres juga nek malam Jumat pagi niku. Kula niki kadang-kadang bagiaken beras. Kalau bagikan di Jumat pagi niku, becak sing biasane Senin, Selasa, Rabu, Kamis gak ono. Becak niku mulai ngapunten. Stadion Lor niku, Lore Jenggolo, Stadion Jenggolo niku. Ngarepe BNI terus sampai tekan alun-alun mriki, kathah sampai Gajah Mada niku wakeh. Mubeng tekan Diponegoro wakeh. Jumat enjing becak macam stasiun gak ada. Senin, Selasa, Rabu gak ono. Allah alam, kita khusudan. Tapi maksud kula ngeten, saniki kok mengemis jadi profesi niki pripun nih? Sementara kula pernah ke Jabon ini berkali-kali. Jabon yang setelah Lapindo ngirim menika. Orang yang banyak sekali teman niku. Omahe gede, sampun lansia, tua renta. Ada yang dulu dari Tulungagung dan segala macam nih. Dia nggak minta-minta, nggak ngemis, dia bertahan seadanya. Makanya orang, kata Nabi, orang miskin bukan orang yang meminta-minta, bukan, tapi menahan dirinya untuk meminta-minta. Oke, nek masalah yang mengemis ini ku hak panjenengan pundi sing butuhkan, insya Allah jenengan ngerti. Nek wong ngemis asli napa bohong. Wasail wa firqab, dan orang-orang yang ditawan insya Allah sekarang nggak ada, kecuali mungkin orang-orang yang kena masalah seperti di tahanan itu. Termasuk napa menika? Nah, ini ciri yang bertakwa yang ketiga, nek sampun beriman kemudian suka bersedekah. Nah, bersedekah sing mau kula sebut hubungan iman adalah wa aqama shalah wa ata zakah. Balik meleh. Nek duwe iman ya kudu salat lan menunaikan zakat. Zakat menika Bapak Ibu, ini penting niki. Muga-muga mengke seluruh hadirin menika karena lomannya. Mboten kebalik nggih. Bukan karena kaya baru loman, boten. Karena loman dan dermawan, karena ringan tangan suka bersedekah, dia diberi kecukupan dan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ana sing takon, Pak Ustadz, kaya dulu baru sedekah atau sedekah dulu baru kaya? Pakai yang terakhir. Napa dalile? La tuqi fayuka alaik. Jangan engkau menahan hartamu untuk bersedekah, fayuka alaik, maka Allah akan menahan jatah rezeki bagimu. Nek ana wong niku senengane nyimpen saldo, mari kowe
nek ono gaji ke-13 plus 14 THR tak sedekah kesuwen Pak, gak ada berkah-berkah niku, justru Allah akan menahan. Makanya nek panjenengan kula menika antep niku berat sedekah niku. Dieling-eling betul, mana kosot sedekah minimal, mana kosot sedekah minimal, mana kosot sedekah. Harta mboten kurang karena sedekah, harta ndak berkurang karena sedekah. Nah niki bukti nggih. Bukti, monggo mengke cek teng perumahan mriki, perumahan mana saja orang-orang yang dermawan, muga-muga karena Allah. Nggih. Kalau di Puri kan wonten niku sing napa asmane? Sultan nggih. Nah niku kalau Ramadan itu 2.300 nasi. 2.300 nasi, ngapunten nek misalkan kula pengno 10.000. Tiap harinya kan segitu. Berarti sehari 23 juta. Ping 20 hari. Enggak sampai Ramadan ya, enggak sampai selesai Ramadan. Kali 20 460 juta. Sing dibagekno tiap hari di rumahnya itu 2.300 ingat saya. Niku yang 600-700 dibagikan depan rumah, yang sebagian dikirim-kirim ke masjid. Mungkin terus zakatnya, zakat malnya itu mungkin biasanya nek jelang lebaran itu ono nggo tukang becak, dinggo segala macam itu biasanya kalau buka amplop niku rata-rata 100, kadang 150. Niku bisa sampai 5.000 orang. Mungkin belum yang daerah Kali Kajang, daerah terpencil ini, Kali Kajang, Pucuan itu juga dikirim, termasuk daerah Blitar. Sing kula sampaikan apa? Dia sudah melakukan itu bertahun-tahun. Misalkan sebut mawon genep 1 miliar. Sing kula saksikan, urung jatuh miskin. Belum jatuh miskin. Bila ini kan yang punya hebat itu ya, bos kita itu. Tertipu niku Pak, beli tanah tertipu 19M, tertipu 5M, tertipu nih sauwering. Tapi ala kuliah sama Allah masih ditolong. Allah alam, mungkin dari sedekahnya, mungkin dari zakatnya. Kok bisa? Kata Nabi, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sungguh Allah gampang menolong, mudah menolong hamba yang suka menolong yang lainnya. Menolong paling gampang dengan harta. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Jadi ngapunten, kalau kita sering ke masjid, insya Allah berlatih untuk tidak medit. Kotak infak di depan itu akan menjadi saksi. 10.000 jenengan, 2.000 jenengan. Pun diprakteknya rumiyin. Muga-muga nggih masjidnya berlimpah kasih, tapi akan digunakan untuk kebaikan. Nggih ngoten nggih. Kula lanjutkan. Wa qamusala wa tasakah, ciri orang bertakwa yang kelima, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia menepati janji yang telah diperjanjikan. Gak oleh belenjani. Wong lanang ning bojone dos pundi, anak ke bapaknya bagaimana, takmir kepada jamaahnya bagaimana. Nek misalkan cek belenjani, cek ingkar janji, sampai istilah ayu ting ting ono alamat palsu, ono ijazah palsu, nauzubillah. Mboten nggih masuk kula, itu ndak baik, ndak bertakwa. Mungkin wis kuwabe palsu, cinta palsu. Ono mboten to mriki niki. Niki sing ahli buka cabang mboten niki. Dadosnya napa nek wis cintane palsu, kepada Allah juga palsu. Adalah ada doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan berilah aku kemudahan melakukan amalan yang mengantarkan cintamu hadir kepadaku, cintamu datang kepadaku. Wong nek wis diparingi tresno dening Allah, mahabbatullah, maka ketika dia diperintah sholat, diperintah zakat, diajak umroh, diajak silaturahim, diajak weweh aweh memberi tetangga, sauweneng. Napa melene diajak sholat taraweh sauweneng. Napa dasare man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Bila ada seorang hamba ditakoni, kowe kok seneng sholat, kowe kok seneng sedekah, kok senengane kok nolong, maka yang diingat adalah barang siapa gembira bertemu Tuhannya kelak di yaumul hisab, maka Allah jauh lebih senang dan gembira bertemu dengan hamba tersebut. Jadi sholatnya sauweneng.
Iki perintah Allah, aku senang. Karena dalam setiap perintah Allah itu ada mahabbatullah, cintanya Allah. Buka Quran ngoten, ini adalah firman-Nya Allah. Aku bercakap-cakap kepada Allah. Aku sedekah, aku ingin menjadi orang yang kelak diangkat derajat karena sedekahnya. Wal mufuna bi ahdi bid'atu, yang terakhir was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharri wa hinal ba's. Sabar. Sabar menika jari ini tanpa batas, wonten nggih. Penjelasannya apa? Was-sabirina fil ba'sa, ana wong sabar dalam penderitaan. Maksudnya napa? Kemelaratan, nusewu. Sabar dalam kemelaratan. Wonten niku. Orang yang diuji miskin, mungkin kalau sebutakan daerah mundi. Pucukan niku nek kan di belakang sungai, belakangnya sungai. Nek pun tanggal 15 terang bulan atau purnama kan air rob nggih. Air masuk ke rumahnya. Mangke boyo cilik-cilik niku kadal napa nyambik niku masuk ke rumahnya. Pucukan kersa nggih. Nek sing ketingan Sekar Dadu kan deket ini. Dalam arti belum sampai muara. Kalau pucukan itu sudah hampir muara, Kali Kajang itu muara. Ibu-ibu pirsa nggih? Oh, bareng pirsa. Sidoarjo sing alun-alune masuk BBC. Alun-alune Sidoarjo niku viral sampai Hong Kong. Alun-alun ini niku terkenal sampai Eropa niku. Omahmu di Sidoarjo, sing alun-alun iso warna-warni gak karu-karuan iki lho. Terkenal niku. Sing jare berapa M? Berapa M niku? Lah jenengan kan numpak kapal saking TPI Lingkar Timur MPP menika. MPP niku rak kidule ana tempat pelelangan ikan. Numpak kapal otok. Nek pengen gratis nderek enjing niku ana perahu kapale ibu-ibu yang ngajar SD di sana. Tunggu mawon ten mriku teng Belvara. Mengke wonten kapal ibu-ibu guru, Pak guru ngajar di sana. Numpak sungai niku sampai nek sing napa jenenge ketingan itu kan nggak jauh, maksudnya pun mungkin nggih 20 menit setengah jam, tapi kasihan nek hujan pun teko. Tapi kalau pucukan memang pucuk hampir muara menika. Sing kula ngertos niku kali ini hampir muara uwong Pak. Mriku Pak. Umpami bocor, kula terang ngalami rusak bocor. Pucukan. Lah kok sing Kali Kajang niku lebih tebih melih. Panjenengan Ngaban niku Tanggulangin, Bapak ngapunten nggih, kula niki sanes asli Sidoarjo. Kula lahir Magetan, pundi, terus kemudian nate dateng Kertosono, kemudian nate teng Jember. Sanes asli Sidoarjo kula. Tapi kula pun ngertos Sidoarjo. Ngaban menika mengke tembus Tanggulangin, Puskesmas Tanggulangin, jenengan nite apa jenenge niku lewat Banjar Panji boleh. Daerah Gedung Banteng Banjar Panji niku, atau naik perahu sing napa aja pengasap ikan asap itu niki jenengan mungkin sampai ujung lewati Kali Alo sampai Pucukan. Itu rumahnya ngapunten rata-rata gede dari bambu, pinggir kali mesti kebanjiran. Memang begitu. Nek pengen tuku LPG nunggu perahu sing beto LPG, air minumnya harus air minum galon karena nggak bisa, maksudnya pun airnya air payau, air asin. Kehidupannya minus Pak. Nek niku fuqara wal masakin valid menika. Orang yang sabar dalam kemelaratan, lihat mereka insya Allah jangan sakit. Nek kondisi hujan begini susah naik motor, mesti cemplung tambak karena licin hanya nopo pematang kecil. Kemudian dia mengatakan, saya sabar dalam kemelaratan, alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, yang kedua, sabar kemelaratan menika fi wadoro, dalam tidak hanya dalam kemelaratan tapi juga dalam penderitaan. Mungkin ngapunten kebijakan pemerintah atau apa saja oleh MBG keracunan misalkan. Nauzubillah, muga-muga. Yang tak kalah penting menika sabar dalam peperangan. Nah, jenengan ngomong suwabar sampai update status teng WA. Saya ini orangnya sabar. Kalah Pak kalau tiang Palestina. Wis miskin, tiap hari dentuman peluru dalam peperangan dan tiap hari dalam apa penderitaan sing tangane putung segala macam, subhanallah. Lengkap. Mereka belajar sabar teng Palestina atau tempat-tempat yang meri.
Maka terakhir kesimpulannya, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi jawabannya, ciri orang bertakwa, perform indikator bertakwa setelah beriman adalah gemar sedekah pada kerabat, yatim, orang miskin, peminta-minta, kemudian apa tadi itu, rikop yang ditawan, tetap istiqomah mendirikan sholat dan sedekah, kemudian memenuhi janji. Yang terakhir tadi adalah sabar. Nah, sakniki poso, tapi nek teng dalan niku gampang gas, temperamen, naudzubillah min dzalik. Sekarang ini dikit-dikit orang gampang ngamuk. Terus apa terus? Kita meri sabar, jamaah sabar. Nggih. Rabbana afriq alaina sabron wasabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Termasuk sabar menika pengajiane dereng mantun, pengajian belum selesai, wis diparingi kotak kue, kemudian dibuka, walah isine donat. Kemudian mata melihat usus 12 jari bergerak. Nek arep tak pangan kok ya jek poso. Bukane kok ya jek suwe. Piye ki engko? Nah, dibuka saestu to. Kula nggih pengin. Kok menawa wonten hadiah umroh, amin. Mata ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, mugi-mugi sedaya pinaringan rasa remen. Kula paringi rumus gembira. Niki jarene Ustadz Bobi teng Jakarta menika. Ada orang, atau lebih tepatnya dawuhe Dr. Agus Ali Fauzi, gitu? Dokter paliatif saking Sutomo. Gitu. Banyak sekali atau bahkan hampir 80% penyakit yang kita derita rupa tensi, menika tekanan darah tinggi, sesak nafas, kolesterol, asam urat, wis pokoknya nek tuwek niku kuwate. Termasuk cengkir kencang mikir gitu. Itu gara-gara nopo? Kakehan tekanan batin, kakehan mikir. Maka kata Dr. Agus Ali Fauzi, ngapunten niki, saking akehe pikiran, boleh jadi karena omelan istri, kakehan larangan, mangan rawon, ojo pak, wis tuwek kolesterol, mangan soto, iki lho, akeh karbohidrate, diabetes memundak, muak gak sido mangan. Jadi tiang ini kuru gak tahu mangan. Padahal dawuh Dr. Agus Ali Fauzi, penyakit paling banyak datang karena pikiran dan batin, maka solusinya yang ngobati pikiran dan batin. Terus budi caranya? Seneng. Kudu seneng. Enjing-enjing iso obah syukur ke masjid kudu seneng. Kesimpulanipun afdhalu doa alhamdulillah. Puncak dari doa mengucap alhamdulillah. Sedaya pinaringan sehat seger waras, arta mboten telas, utange cepet lunas, kerjane tetap akas, akeh beras simpenane emas, tidure iso pulas, atine ora was-was. Alhamdulillah, muga-muga ibadahe ikhlas, sedekahe tuntas. Bapak-bapak, rukun mbok nom langsing lawas. Ojo lah Mas, bojo siji mawon. Kula niki napa nggih? Dawuh Nabi, dawuhipun Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi luwih kuat timbangane wong wedok. Artinya orang laki atau seorang suami tidak boleh takut istri karena seorang laki-laki niku luwih kuat. Jadi dalam kamus kula niki belas ora wedi karo bojo kula. Cuma bojo kula luwih galak. Akhirnya masya Allah kula nikmati mawon wis ora apa-apa. Bojo siji ra ngentekno gak usah nambah. Mugi-mugi sedaya tiang jaler, bapak-bapak, suami-suami menika sing selama hidup sudah tersiksa oleh omelan istri, sudah tersiksa oleh ancaman istri, benjing teng akhirat gak kena siksa meleh. Allahumma. Lah pripun nang donyane kena siksa istri? Mboten guyon menika. Pokoke sayang istri nggih. Nek wonten sing numpak motor bareng, masya Allah, sepanjang jalan kenangan, semeneng niki, nostalgia tiap hari. Barokah dunia akhirat. Ngoten nggih? Sedaya kalepatan nyuwun dipangapunten tadi. Mboten pertanyaan kan? Sampun kan, Gus? Mbon niki. Nggih.
Bapak Ibu, Nabi dawuh ad-du'a mukhul ibadah. Doa menika intinya ibadah, sama seperti kita sholat. Nek panjenengan simak lagi, duduk di antara dua sujud itu Rabbighfirli warhamni, itu doa. Ngoten nggih? Sampai warzuqni dan seterusnya. Ditambah melih ketika sholat itu aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa wasajidu. Ketika seorang sujud itu dekat sekali dengan Allah, fa'aksir doa, perbanyak doa. Kesimpulannya dalam sholat dan di luar sholat kudu ndonga. Mugi beres masalah ya. Amin. Wasilah al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi annaka la ilaha anta wahdaka la syarika laka al-manan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Allahumma la ilaha illallah azimul halim rabbul arsil azim rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsil karim. Allahumma la ilaha anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Antar rahmanur rahim ya malikul qudus salamul mu'min ya muhaiminul asisul jabarul mutakabir ya khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fatahu ya alim ya qabidu ya basit ya khafidu ya rafi ya mu'is ya munzil ya sami ya basir ya hakamu ya adlu ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya syakur ya ali ya kabir ya hafid ya muqitu ya hasibu ya jalil ya karim ya raqibu ya mujibu ya wasi ya jalil ya karim ya wasi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan, barik lana fi hadzal makan. Berikanlah keberkahan di tempat ini, di Masjid Nurul Hidayah ini ya Allah. Berkahilah pengurusnya, berkahilah ta'mirnya, berkahilah pendirinya, berkahilah seluruh jamaahnya, berkahilah seluruh ahli sholat di sof 1, sof 2, sof 3. Berkahilah seluruh jamaah yang hadir di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadikanlah itu adalah wasilah turunnya rahmatmu. Atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Jadikanlah setiap langkah kaki menuju masjid ini ya Allah sebagai pengurang dosa, penghapus dosa, dan peninggi derajat di hadapanmu. Kelak mati dalam keadaan Engkau ampuni, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, di antara hadirin ini bila ada yang sakit, sembuhkanlah. Anta syafi' la syifa' ila syifa'u syifa' la yughadiru saqama. Engkau lah yang menyembuhkan ya Allah. Engkau lah yang bisa menyembuhkan. Berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit setelahnya. Berikanlah kemudahan dengan kesehatan itu. Engkau jadikan kami sebagai ahlus salat, ahli sedekah, ahlul Quran, yang Engkau jadikan kami selalu dekat dengan Al-Quran. Sayangi kami dengan Al-Quran ya Allah. Mudahkan kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala hal yang menyusahkan kami, termasuk godaan syaitan. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudahkan kami menuju Engkau ya Allah kelak dalam keadaan husnul khatimah. Engkau ampuni, Engkau rahmati dimanapun ya Allah. Jadikan kami hamba yang terpilih mendapat syafaat Nabi-Mu, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa akhiru da'wan alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan gambaran ilmu, gambaran silaturahim bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan baiknya dunia. Amin. Jangan lupa untuk satu minggu depan insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Idris MPD. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.